Hai guys, selamat datang di MRD Trick tutorial inovasi masa kini. Di video kali ini kita akan membuat sebuah ide sederhana elektronika dan inovasi sederhana menggunakan alat-alat yang nantinya akan dijelaskan satu-satu nih. Untuk stepnya bakalan sangat jelas, alat ini bisa memainkan sebuah game secara otomatis. Nah, buat kalian yang pemula mungkin pengen bikin robot dan inovasi lainnya, bisa mulai dulu dari video ini, silahkan klik di kanan atas. Semuanya bakalan dijelasin sangat jelas dari alat-alatnya sampai step-step pembuatannya. Untuk itu tonton terus sampai habis. Sebelum mulai, buat teman-teman yang baru banget mampir ke channel ini berisi tutorial robotik, tutorial inovasi, dan informasi teknologi. Untuk itu, dukung channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapat informasi terbaru mengenai channel ini. Tenang aja boy, subscribe itu gratis kok. Oke guys, untuk alat dan bahannya yang pertama, kita punya modul MB102 breadboard power supply. Nah, di modul ini kita bisa menghasilkan tegangan 5 volt atau 3,3 volt dengan cara menukar posisi dari jumper ini ke sudut sini. Nah, kalau seperti ini posisinya akan menjadi 5 volt. Kalau kalian pengen menjadi 3,3, kalian tinggal geser aja ke bagian paling ujung, kayak gini. Oke, kita bakalan pakai servo yang tegangannya 5 volt dan Arduino yang 5 volt juga. Nah, kita bakalan pakai untuk jumpernya di posisi seperti ini, guys. Selanjutnya ada project board. Nah, project board ini wajib untuk kalian yang mungkin ingin uji coba tentang robotik dan inovasi. Nah, gini gua pakai yang mini aja, yang kecil ya. Nah, kalian bisa cari di toko online atau toko elektronik, toko hobi di kota kalian. Selanjutnya ada Arduino Uno R3. Nah, gue pakai Arduino Uno R3, kalian bisa pakai Arduino Uno yang lain, tapi gue saranin kalau pengen ngikutin tutorial ini pakai Arduino Uno. Mau R3 atau yang lain juga nggak apa-apa, yang penting Arduino Uno. Pastiin juga ketika beli sudah ada kabel USB di depannya ini, sudah disertakan. Selanjutnya ada mini servo. Untuk mini servo kita pakai yang SG90 mini gear nih. Dia untuk motor servo yang bisa berputar dari 0 sampai 180 derajat. Lalu ada dua buah kabel jumper male to male atau jantan ke jantan. Ini ujung-ujungnya runcing ketemu runcing ya. Alat yang berikutnya adalah kabel isolasi listrik nih. Nah, kalian bisa beli di toko peralatan listrik atau minimarket di tempat kalian di bagian peralatan-peralatan listrik. Kalau misalnya nggak punya untuk isolasi kabel, kalian bisa pakai isolasi biasa untuk sementara. Lalu ada kardus bekas, kita butuh sedikit aja. Lalu kita butuh pena stylus pen ya. Jadi stylus apa stylus sih? Bacanya. Jadi pena yang ada karetnya kayak gini di ujung. Kalau misalnya nggak ada di toko buku di kota kalian atau di Gramedia, kalian bisa cari di toko online. Beli yang murah aja karena kita butuh cuman yang ujungnya ini untuk menjadi peralatan yang bisa menyentuh HP kalian. Nah, kalau nggak ada ini bakalan susah nih pakai pena biasa karena nggak bakalan bisa menggeser permukaan atau mengaktifkan sensor dari touchscreen HP kalian gitu guys. Oke, yang terakhir komponen yang kita butuhkan adalah adapter 9 volt atau 12 volt nih yang ujungnya kayak gini. Nah, kalian bisa beli di toko listrik juga. Kalian bisa pakai yang 9 volt atau 12 volt. Dengan alat ini kita bisa menaruh peralatan kita tuh dimanapun. Jadi yang penting ada colokan listriknya kayak gitu. Jadi ini perlu banget untuk dibeli supaya kalian uji cobanya lebih gampang gitu. Oh ya, jangan lupa juga guys, kalau kalian pengen alat-alat ini secara gratis, tiap bulannya kita bakalan ngadain giveaway. Kalian tinggal subscribe channel ini, kasih like kalian, lalu komentar sebanyak-banyaknya. Nanti di video random ya, ini nggak tahu di video yang mana, gue bakalan menggunakan aplikasi buat nge-search atau milih siapa yang bakalan beruntung di antara kalian untuk diberikan peralatan-peralatan ini. So, banyak-banyakin komen, like, dan jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa juga sertain alamat Instagram kalian, itu buat gua nanti nanya alamat pengiriman alat-alat ini kalau kalian menang untuk giveaway-nya. Akan diadain tiap bulan, jadi tenang, mungkin semuanya bakalan kebagian, setiap bulannya bakalan diundi guys. Oke, untuk pertama-tama kita hubungkan dulu project board dengan modul power supply-nya seperti ini guys. Jadi ada 4 kaki di sini untuk modulnya.
Lalu di bagian sini juga ada kakinya, jadi tinggal pasangin aja ke bagian-bagian di paling ujung-ujungnya sini. Nah, pastiin ini tulisan positif ya. Terus ada positif dan negatif. Positifnya merah, negatif yang warna biru. Disesuaikan dengan positif negatif yang ada pada modul. Nah, di sini positif yang sebelah kiri, berarti ininya kebalik. Nah, biar nggak salah. Nah, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Kayak gini. Nah, ini kenapa nggak boleh kebalik? Supaya nanti kalian nggak salah kalau ngebacanya. Positif tuh bakalan yang ini, negatif bakalan yang warna biru. Karena kalau terbalik, nanti kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa salah untuk nyolokin kabel jumpernya. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gini ya posisinya. Oke, selanjutnya untuk kabel servo, di sini motor servo ada 3 kabel. Coklat, merah, dan orange. Nah, untuk kabel orange-nya kita buka, kalian bisa menggunakan obeng, kalian buka dulu ya. Yang di sini ada kayak apa ya? Kayak jari gitu ya. Nah, di situ kita buka nih, keluarin. Nah, kalau sudah dikeluarin kayak gini, yang merah sama yang coklat tetap pada headernya ini. Nah, yang orange dia dikeluarin kayak gini untuk servo. Nah, ini tujuannya apa? Nah, pada saat kita hubungkan ke sini, ke modulnya, nah, di sini udah ada positif negatif nih, 5 volt dan GND, 3,3 dan GND. Kalian bisa pakai yang udah teraliri di project board atau kalian bisa pakai yang tersedia pada modulnya. Nah, kalian tinggal baca aja nih 3,3 yang 2 ini. Nah, 5 volt yang atas. Nah, kalau kayak gini kalian tinggal hubungkan yang merah ke 5 volt, yang coklat ke GND yang di sini. Nah, berarti yang coklatnya ke arah sini ya. Yang merah ke arah sana. Pastiin seperti ini. Nah, yang merah ketemu 5 volt, yang coklat ketemu GND. Yang kosong biarin aja, nggak usah dihubungkan kemana-mana, karena yang orange nanti kita bakalan hubungkan ke Arduino. Oke, untuk kabel yang orange dari servonya kita hubungkan dengan kabel jumper yang jantan seperti ini. Lalu, yang ujung dari kabel jumpernya kita hubungkan ke Arduino pin nomor 9, 89. Nah, kita tancepin aja kayak gini, guys. Nah, jadi untuk servo sudah sampai di sini. Kita lanjut untuk alat berikutnya. Nah, selanjutnya untuk servonya kita bisa tempelkan sementara di sini. Kalau kalian pengen bikin mekanik sendiri nggak apa-apa. Nah, di sini gue cuman untuk sementara, jadi gue lengketin aja pakai glue gun kayak gini di sini. Nah, terus gue tempelin di sudut di sini. Oke, selanjutnya buat kardus ini buat nambah tinggi dari project boardnya. Jadi di sini gue pakai double tip ya, kayak gini. Kita buka dulu double tipnya, lalu kita lapisi di bagian project boardnya. Oke, di sini untuk penanya kita cuma butuh ujungnya aja ya, yang nanti bakalan ke touchscreen HP kita. Nah, di sini gue bakalan tempelin kalau bisa ke paling ujung ya guys, paling ujung dari katup dari servonya ini. Kalian tinggal kasih aja glue gun di ujungnya. Oke, dan lalu tempel di paling ujung. Nah, ini kalian bisa menyesuaikan dengan posisi handphone kalian nantinya ya. Jadi kita pakai glue gunnya dikit dulu aja, nanti disesuaikan. Atau kalau kalian pengen bikin mekanik yang lain, kalian bisa bikin sesuai dengan selera kalian. Oke guys, untuk tutup penanya tadi, kita hubungkan dengan sebuah kabel jumper ya. Nah, ini harus kena nih antara kabelnya yang bagian besinya atau tembaganya gitu, harus kena dengan bodi atau bagian dari penanya, harus bersentuhan gitu. Nah, kalau udah bersentuh, kita bisa lem atau kita bisa isolasi menggunakan isolasi kabel. Kalau nggak punya nggak apa-apa, terserah mau pakai isolasi apa. Yang penting antara jumper dan penanya bisa bersentuhan gitu, nggak terpisah. Nah, kalau sudah terhubung antara bodinya dengan bodi penanya dengan jumpernya, nah kabel jumpernya kita hubungkan ke ground atau kutub negatif dari Arduino. Di sini V-in, GND. Kita pakai GND ya, ground.
Oke, langkah terakhir supaya modul powernya berhubungan dengan Arduino, bisa saling berhubungan maksudnya, kalian pasang kabel jumper jantan ke jantan kayak gini di kutub negatif. Jadi di sepanjang garis biru ini adalah kutub negatif ya. Kalian terserah mau colokin di mana aja, terserah. Nah, lalu ujung satunya ke GND yang ada di Arduino. Vin GND. Nah, kalian bisa hubungin untuk GND-nya di sini, kutub negatifnya, atau yang ada di modulnya. Itu terserah kalian. Nah, untuk rangkaiannya udah gini aja semuanya. Selanjutnya, saatnya pemrograman. Kalian hubungkan untuk kabel USB yang sudah kalian dapat ketika beli Arduino, lalu ke PC atau ke laptop kalian yang ujung satunya. Nah, setelah kabel USB tadi telah terhubung dengan komputer dan laptop kalian tinggal buka folder program robotnya. Untuk programnya kalian bisa download di deskripsi di bawah, sudah ada linknya itu ke Google Drive. Gua saranin kalian pakai Google Chrome supaya tidak terjadi error, karena beberapa pengalaman teman-teman yang lain itu sering terjadi error ketika membuka dengan browser yang lain, cuy. Nah, langsung kita buka programnya. Nah, setelah terbuka seperti ini, sebenarnya sederhana aja programnya, guys. Teman-teman semua bisa lihat di sini cuman pakai include servo, ya tidak perlu pakai library tambahan, ya sudah ada library bawaan dari Arduino. Nah, sisanya adalah untuk pengaturan delay selama 200 millisecond dan 600 millisecond. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja. Kalau misalnya kurang cocok dengan kecepatan sudutnya, pertama-tama kalian bisa atur secara mekanik, kalian bisa atur ketinggiannya dan lain-lain. Nah, kalau misalnya belum juga bisa, yang paling gampang adalah kalian merubah timernya di sini. 200 millisecond, 600 millisecond bisa dicepatin atau dilambatin, cuy. Nah, kalau sudah, kalian tinggal ke tools, lalu ke board, pastikan sudah terpilih Arduino Uno karena kita gunakan Arduino Uno. Nah, lalu ke port, pastikan di COM 4 sudah tercentang. Nah, COM ini tergantung dengan kondisi USB teman-teman. Jadi setiap USB punya COM alamat masing-masing. Nah, kebetulan di gua ini COM 4. Nah, pastikan sudah tercentang seperti ini. Kalau sudah, kita verify untuk melihat adakah program kita yang salah. Nah, kalau sudah done compiling di sini, artinya sudah dicek dan tidak ada masalah. Kita upload programnya dengan klik tanda panah kanan ini. Setelah programnya masuk, kita hubungkan jack DC yang kita dapatkan dari adaptor 9 volt atau 12 volt tadi. Seperti ini. Oke, kalau misalnya kalian mau misahin alatnya dengan laptop kalian tinggal hubungkan USB yang pada Arduino tadi yang terhubung dengan laptop atau komputer ke USB yang ada di sini. Atau kalau misalnya kalian nggak mau pakai USB, kalian copot aja. Nah, selanjutnya untuk V-in-nya Arduino di sini kalian hubungkan dengan 5V atau positif yang ada pada project board. Seperti ini. Nah, untuk menyalakan robotnya kita tinggal pencet aja tombol yang ada pada modul ini.